Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Elvis. Kita akan membaca renungan firman Tuhan untuk kita lakukan. Kita akan baca dari kitab Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus seperti kita ketahui telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan dia telah bangkit dan hidup, bahkan dia sudah naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, tahu nggak kita? Pernah nggak kita merenungkan kenapa Tuhan Yesus mau dia sampai mati digantung di kayu salib menjadi terkutuk untuk menggantikan kita? Karena Tuhan tahu kita sangat berharga di matanya. Kita adalah ciptaan Tuhan, diciptakan menurut gambar dan rupanya. Oleh karena itu Allah sangat mengasihi kita, dan dia mau mati di kayu salib menggantikan kita. Bapak Ibu, bukan hanya dosa yang ditanggung oleh Tuhan, tetapi segala penderitaan kita, penyakit kita, kesusahan kita, kemiskinan kita, semua ditanggung oleh Tuhan. Tuhan mengerjakannya bukan tanggung-tanggung, tapi semua dia tuntaskan. Sama seperti ketika dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Semua dikerjakannya, semua selesai dengan baik. Nah Bapak Ibu, kita tahu Tuhan Yesus ketika dia dicambuk, dia berbilur-bilur, badannya penuh dengan luka. Dia menderita sengsara. Untuk apa? Untuk kita. Supaya apa? Supaya kita yang sakit memperoleh kesembuhan. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Kalau kita yang mengalami sakit penyakit saat ini atau mengalami kesusahan, ada syarat yang harus kita kerjakan, harus ada syarat yang harus kita lakukan, yang Tuhan mau kita lakukan, supaya kita memperoleh kesembuhan, supaya kita memperoleh pemulihan. Kita baca dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 berkata begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, dikatakan sekali lagi, saya akan baca. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita yang telah mati, Tuhan mau supaya kita hidup untuk kebenaran. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Banyak orang sakit, banyak orang kesusahan, banyak orang bilang kata, oh itu karena kutuk dosa. Oke, sebagian ada. Tetapi kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran itu, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan berkatnya adalah dikatakan tadi, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Kamu sembuh. Oleh kuasanya, oleh berkatnya kamu diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan soal berkat materi yang kita cari, yaitu yang utama adalah bagaimana kelak kita akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Nah Bapak Ibu, mari sadari bahwasanya Tuhan Yesus telah mati untuk kita di kayu salib. Dia menebus dosa kita, dia menebus kesengsaraan kita, penyakit kita, dan dia mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan mau kita tetap berada dekat dengan dia. Kita mati, kita masuk ke surga. Itu yang Tuhan mau, hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita sudah ditebus dari maut, kita sudah ditebus dari dosa. Hiduplah untuk kebenaran. Jangan mengeluh, bersyukurlah kepada Tuhan buat segala apa yang sudah Tuhan berikan, terutama pengampunan dosa. Kita dulu terhilang, sekarang Tuhan telah angkat, Tuhan telah temukan, dan Tuhan telah jadikan kita anak kesayangannya. Karena itu Bapak Ibu tetap semangat, ikut Tuhan dengan segenap hati. Jangan pernah berpaling dari Tuhan Yesus, karena dia sudah menyelesaikan apa yang dia kerjakan. Sekarang bagian kita adalah mengerjakan apa yang Tuhan mau, yaitu hiduplah dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.